viewers Kampus Merah. Saya Ibit, founder Kampus Merah Channel. Terima kasih untuk dukungan teman-teman selama ini. Terus dukung kami untuk membuat konten yang lebih kreatif. Kita majukan konten-konten kreator dari NTT. Kita semua pasti bisa. Salam Kampus Merah. Modus operandi kejahatan korporasi itu penting kita tahu karena walaupun nyata bahwa kejahatan korporasi itu memang ada, tetapi tidak mudah untuk menentukan siapa yang menjadi korban. Ini jadi problem. Atau siapa pelaku kejahatan korporasi? Apakah karyawannya, anak buah ya, atau pimpinannya? Ya. Siapa di situ? Pengurusnya kah? Nanti dalam kaitan dengan pertanggungjawabannya tentu. Ini penting. Nah, sekali lagi bahwa modus operandi kejahatan korporasi itu tidak mudah untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelakunya. Kadang dalam praktik walaupun ada yang mengakui bahwa perbuatannya itu memang perbuatan tindakan yang merugikan orang misalnya. Tapi dia tidak mengakui bahwa dia yang melakukan misalnya. Nah ini jadi persoalan. Nah jadi modus operandi ini dilakukan secara terselubung. Ya, tidak terselubung ya. Tidak mudah diketahui begitu tingkat tingginya, begitu hampir kadang dirasakan tidak ada persoalan-persoalan di situ. Ya, terorganisir. Ya, modus operandi itu juga terorganisir. Dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, biasanya pelaku-pelaku tindak pidana korporasi itu bukan kayak pelaku-pelaku tindak pidana konvensional ya. Tapi ini sungguh sangat lebih canggih ya, lebih punya keahlian tertentu yang dimiliki oleh pelakunya itu sehingga tidak mudah untuk diketahui. Ya, kita misalnya di dalam pengisian bahan bakar misalnya ya di tempat di tempat pengisian bahan bakar itu misalnya di galon. Kita tidak tahu kadang-kadang ada persoalan saya pernah baca bahwa rupanya permainan pengisian bahan bakar mobil itu ada tindak kejahatan di sana kadang-kadang karena sistem komputer tadi. Ya, kendalikan bisa yang seharusnya mungkin keluar bahan bakarnya sekian liter dalam komputernya, tetapi tidak sampai bisa jadi seperti itu. Atau mungkin karyawan-karyawan yang telah ahli untuk mengoperasikan komputer dan lain sebagainya, dia bisa berubah angka-angkanya sehingga merugikan bukan hanya merugikan korban, bisa juga merugikan pemilik usaha itu. Ya. Nah, jadi terkadang
dalam tindak pidana korporasi itu, korban itu tidak menyadari bahwa mereka itu menjadi korban dari kejahatan itu. Sehingga kejahatan itu dapat terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini saya kutip dari bukunya Hanafi ya, dalam politik kriminal terhadap color crime, artikel ya dalam jurnal. Tidak mudah untuk mengetahui siapa pelakunya, siapa korbannya. Bahkan korban itu tidak menyadari bahwa korban itu sudah menjadi korban kejahatan korporasi sebenarnya, tapi dia tidak sadar. Dan itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Sehingga ketika nanti kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi itu ya tidak mudah, tidak mudah. Ini saya mengantarkannya persoalan-persoalan dari sisi modusnya ya.